warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Asyari dengan NPM 2140101125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Novianti dengan nomor NPM 2140101142. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas 21 MJC. NPM saya 2140101120. Perkenalkan, nama saya Ami Gunawan, NPM 2140101117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Julia Yasmin dengan NPM 2140101109 dari kelas 21 MJC. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Rais dengan NPM 2140101111. Perkenalkan, nama saya Arideta Nova Widianto dengan nomor NPM 2140101135. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Adiani, NPM 2140101119 dari kelas 21 MJC. Material handling merupakan penyediaan material dalam jumlah yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, pada posisi yang tepat, pada urutan yang tepat, dalam biaya yang tepat, dan menggunakan metode yang tepat. Konveyor atau mesin conveyor merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil sampai besar. Jenis-jenis konveyor yang sering digunakan di dalam dunia industri. Yang pertama ada roller conveyor, yang kedua belt conveyor, chain conveyor, ada screw conveyor, dan pneumatic conveyor. Roller conveyor. Roller conveyor adalah salah satu jenis conveyor yang terdiri dari berbagai roller yang nantinya dapat memindahkan material atau memberikan bantalan bagi belt conveyor agar dapat memindahkan material secara lebih mudah. Roller conveyor mampu mengurangi daya penahan pada suatu material ketika bergerak dalam kecepatan yang tinggi, sehingga roller conveyor menjadi jenis conveyor yang sangat berguna ketika digunakan untuk melakukan proses perpindahan material. Cara kerjanya ialah dengan mengandalkan roller yang sebelumnya sudah dipasangkan pada frame conveyor, agar nantinya roller tersebut dapat bertukar dan menyebabkan material yang ada di atasnya berpindah, baik dengan mengandalkan mesin atau gravitasi seperti gravity roller conveyor. Fungsi dari roller conveyor membuatnya merupakan salah satu sistem yang sangat penting untuk menunjang tingkat produktivitas pada tempat pergudangan, fasilitas produksi, pusat distribusi, atau tempat fasilitas lain yang menangani perpindahan material yang kaku seperti kardus. Walaupun sebagian besar sistem conveyor pada tipe gravity roller conveyor menggunakan roller dengan diameter 3,5 cm hingga 5 cm, namun pada kenyataannya untuk kegiatan yang berat kita juga dapat menggunakan ukuran roller diameter 6,5 cm hingga 9 cm. Belt conveyor. Belt conveyor adalah sabuk yang berfungsi untuk menahan benda-benda padat. Belt conveyor sangat cocok untuk mentransfer material secara mendatar. Namun, bukan berarti dia tidak dapat mengangkut barang dengan sudut yang miring. Tingkat kemiringan maksimum yang dapat dijangkau conveyor belt adalah 18 derajat. Umumnya, belt conveyor ini digunakan untuk mengangkut bahan-bahan dari industri pertambangan, metalurgi, dan batu bara. Dan prinsip kerja dari belt conveyor itu sendiri adalah dia mentransport material yang ada di atas belt, di mana umpan atau sisi inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute, dan setelah sampai pada di head material ditumpahkan akibat belt berbalik arah. Lalu, belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan motor penggerak. Sabuk pada belt conveyor terbuat dari berbagai macam material menyesuaikan kebutuhan barang yang akan diangkut. Macam-macam material belt tersebut yaitu plastik, tekstil rubber, kawat baja, dan juga rantai baja. Chain conveyor. Berdasarkan namanya, chain conveyor tersusun dan terhubung menggunakan rantai untuk melakukan tarikan dari unit penggeraknya. Chain conveyor dapat memiliki untai rantai ganda atau tunggal, tergantung dari kebutuhan industri. Mekanisme kerjanya adalah beban diposisikan pada rantai yang kemudian rantai akan bergerak maju untuk menarik beban sampai tujuan akhir. Sedangkan industri yang umumnya menggunakan chain conveyor adalah
industri otomotif, pabrik cat, atau industri pengecatan yang memudahkan proses pengecatan karena dapat melakukan pergerakan. Screw conveyor merupakan jenis mesin conveyor yang sangat cocok digunakan untuk memindahkan material-material semi padat, terutama yang berbentuk bubur dan bubuk halus. Mesin ini dapat digunakan untuk memindahkan berbagai macam bahan seperti sisa makanan, serpihan kayu, agregat, biji-bijian, sereal, pakan ternak, abu boiler, daging, dan serpihan tulang, limbah padat, perkotaan, mineral, juga perminyakan. Kelebihan screw conveyor lumayan beragam, yaitu memiliki struktur yang sederhana, area persimpangan sisi yang kecil, segel yang rapat, perawatan dan pengoperasian yang mudah, dan dapat digunakan sebagai pencampur bahan selain fungsi utamanya sebagai pemindah bahan. Mesin ini bekerja dengan cara membentuk rotasi spiral, sehingga bahan akan terdorong ke depan bersamaan dengan palung di bawah pisau. Karena gaya gravitasi dan gesekan antara bahan dan dinding beralur, maka perpindahan yang dihasilkan hanya sementara saja. Dan yang terakhir ada pneumatic conveyor. Bentuknya agak berbeda dengan beberapa conveyor yang telah disebutkan di atas. Pneumatic conveyor adalah conveyor yang memanfaatkan aliran udara sehingga cocok digunakan untuk mengangkut bahan-bahan ringan yang berbentuk bongkahan-bongkahan kecil. Conveyor jenis pneumatic sangat cocok digunakan untuk bahan yang harus selalu terjaga kebersihannya. Contohnya adalah biji-bijian dan bahan lumat seperti soda. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dari material handling conveyor, tentang conveyor. Conveyor adalah salah satu jenis alat pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Secara umum, conveyor diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada belt conveyor, yang kedua ada chain conveyor, yang ketiga ada scraper conveyor, screw conveyor, ada pneumatic conveyor. Masing-masing conveyor memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan conveyor yang akan digunakan bergantung pada yang pertama kapasitas material yang ditangani, yang kedua jarak perpindahan material, yang ketiga kondisi pengangkutan seperti horizontal, vertikal, atau inklinasi, yang keempat ada ukuran, bentuk, dan sifat material, yang kelima ada harga peralatan tersebut, yang terakhir